Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Yuri Sakalivi di channel kita yang sederhana ini. Di video sebelumnya, di video yang keempat, kita sudah membahas apa itu CRUD atau Create, Read, Update, Delete. Nah sekarang di video yang kelima, kita akan fokus membuat project baru tentang toko online yang akan membahas tentang authenticate atau logika login dan juga unit testing. Oke, seperti apa materi kita di video kelima kali ini, dan kita langsung ke materi pembahasannya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke video kita. Kali ini kita akan membahas tentang authenticate atau logika login dan pengujian unit, dimana nanti kita akan membuat autentikasi untuk login dan kita akan membuat project baru bernama toko online. Nah sebenarnya authenticate ini bisa digunakan secara otomatis menggunakan Laravel Breeze. Teman-teman juga bisa menggunakan Laravel Jetstream, Laravel Fortify, dan lain-lain. Nah ini kebetulan di video kali ini kita akan membuat secara manual ya. Jadi langsung aja kita ke studi kasus kita tentang toko online. Silakan teman-teman buka Laragonnya dulu. Oke, setelah dibuka Laragon, silakan teman-teman buka terminal. Oke, kalau sudah buka terminal, kita jalankan fungsi untuk membuat Laravel. Nah ini sebenarnya untuk pembuatan Laravel ada perintah baru yang bisa kita gunakan, ya ini menggunakan Laravel new, kayak gitu ya. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan Composer create project Laravel bla 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 gitu ya. Nah sekarang teman-teman cukup seperti ini aja, Laravel new. Kalau teman-teman belum ada library-nya, silakan teman-teman update dulu komposernya dengan cara Composer self update gini ya. Nah terus kalau misalkan udah update seperti ini, teman-teman kalau belum ada Laravel, coba teman-teman run dulu Laravel seperti ini. Nah kalau ada seperti ini berarti itu sudah bisa digunakan. Kalau belum ada atau not found, teman-teman bisa install dulu Laravel installernya dengan cara seperti ini. Composer global require Laravel installer. Nah ini teman-teman jalanin aja. Kebetulan kan punya saya udah ada ya, jadi nggak usah di run lagi. Kalau sudah, kita bisa menggunakan perintah seperti ini aja untuk membuat Laravel baru atau project Laravel baru. Laravel new. Kebetulan kita mau menamakan projectnya dengan nama toko online. Nah seperti ini ya. Ini kita enter aja. Kita tunggu seperti biasa. Nah ini di sini kalau misalkan kita pakai Laravel new, ini kita ada pilihan untuk mau menginstal pakai starter kit atau enggak. Nah ini bawaannya dia no starter kit. Kalau no starter kit berarti kita ketik none aja, kita pilih yang paling atas. Nah ini teman-teman kalau mau pakai Breeze ini bisa pakai Breeze dan juga bisa pakai Jetstream. Di sini kita manual aja dulu, kita pilih yang none. Kemudian di sini kita dikasih pilihan untuk mau pakai testing framework yang mana, mau pakai PES atau PHP unit. Nah di sini kita pakai PES aja. Nah ini tunggu aja sampai selesai. Oke, kalau udah keinstall semua, di sini kita dikasih pilihan untuk memilih database yang akan digunakan. Kalau sebelumnya di Composer Create Project Laravel itu kan kita otomatis menggunakan database SQLite ya. Nah sekarang kita bisa milih nih mau SQLite, MySQL, MariaDB, PostgreSQL ataupun SQL Server. Di sini kebetulan yang paling bawah dua ini, PostgreSQL dan SQL Server, kita belum menginstal ekstensi. Tapi di sini kita nggak pakai karena kita mau pakai MySQL, jadi kita ketik MySQL aja. Habis itu kita enter. Nah di sini kita mau dikasih pilihan lagi. Default database-nya sudah update. Kita dikasih pilihan maukah kita merun aplikasi sebagai default database migration. Di sini untuk pilihannya yes, jadi kita yes aja dulu. Oke teman-teman, kalau sudah seperti ini berarti projectnya sudah selesai diinstal. Silakan teman-teman lanjutkan untuk masuk ke dalam project folder toko online-nya dengan cara seperti biasa cd spasi toko online. Habis itu langsung aja kita buka kode editornya dengan cara kode spasi titik. Kita enter. Nah ini udah kebuat ya projectnya. Ini sama persis seperti pada saat kita menggunakan Composer Create Project Laravel gitu ya. Oke, di sini kita ganti dulu env-nya atau environment-nya. Ini ya.
kita mau pakai MySQL, ini udah. Nah, ini otomatis langsung toko online ya, karena kebetulan project kita namanya toko online. Nah, di sini kita tinggal kasih depannya aja ya, db_toko online, jadi seperti ini. Oke, setelah environment-nya diubah, kita buka Laragon-nya untuk men-store Apache dan MySQL-nya. Nah, ini tinggal kita start all aja. Di sini kita mau bikin database-nya via terminal aja. Nah, sekarang teman-teman buka terminal. Nah, di sini kita mau menjalankan PHP migration-nya. Silakan teman-teman gunakan PHP artisan migrate. Enter. Nah, di sini ada warning ya, database DB toko online belum dibuat. Apakah kita membuatnya? Kita pilih yes aja. Jadi kita nggak perlu ke PHP admin untuk membuat database-nya dulu. Di sini juga langsung bisa. Kita ketik yes. Dan ini sudah langsung di migration ya. Tuh, ini berhasil. Nah, sekarang di sini saya mau buat dulu blueprint tabel usernya. Kebetulan kita mau pakai tabel user di dalamnya. Nah, blueprint tabel user itu ada di folder database, kemudian migration, kemudian kita scroll nih ya, ada tulisan belakangnya create user table. Nah, ini kita pilih. Nah, ini kita mau pakai bawaannya Laravel aja. Jadi kita nggak perlu buat baru usernya. Nah, di sini usersnya S-nya saya hapus. Kemudian beberapa fieldnya mau saya ganti, jadi nggak bawaan seperti ini. Nah, ini tabel string nama. Terus ini email kita pakai. Di sini saya mau nambahin tabel. Kita pakai enum dulu. Role. Nah, di sini kita mau bikin role untuk si usernya. Kita pakai 0, 1, dan 2. Nah, 0 ini untuk admin, 1 ini untuk super admin, dan 2 untuk customer gitu ya. Jadi ada 3 role akses nanti di tabel user. Nah, di sini saya mau kasih defaultnya itu 0. Kemudian di sini saya mau bikin boolean, tipe data boolean. Status namanya. Status ini jadi nanti dia 0 itu belum aktif dan 1 untuk aktif ya. Atau ini saya komentarin aja. 0 belum aktif, 1 aktif gitu ya. Ini 0 admin, 1 super admin, dan 2 adalah customer gitu ya. Oke, ini saya scroll lagi. Yang ini kita hapus, kita nggak perlu. Status, password kita pakai. Kemudian di sini saya mau bikin nomor HP ya. HP aja, nggak usah pakai nomor. Terus default length-nya saya mau bikin 13. Oke, di sini saya mau bikin lagi. Namanya foto. Jadi kita bisa nyimpan foto user nanti. Nah, di sini kita kasih nullable atau fieldnya ini bisa kosong ya. Jadi nggak perlu diisi juga bisa gitu. Ini remember token hapus. Nah, jadi seperti ini. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 dengan timestamp jadinya 10 ya. Karena timestamp ini membuat created at dan updated at. Jadi kita punya 10 field di dalam tabel usernya. Oke, setelah ini kita mau update modelnya. Kita buka folder app, pilih model, pilih user. Jadi kita pakai bawaannya Laravel lagi. Jadi kita tidak perlu membuat model baru. Oke, kita lanjut. Kita mau tambahkan tabelnya user gitu ya. Jadi nanti biar si model ini mengenali bahwa tabelnya namanya user. Kemudian di sini untuk field-labelnya kita ganti dengan field-field yang tadi sudah kita tentukan di migration. Berarti ini ada nama, email, role. Teman-teman bisa pakai shift alt bawah. Terus ini status, password, HP, dan juga foto. Oke, ini cukup karena yang tadi created at dan updated at ini tidak perlu. Dan ID-nya juga tidak perlu ditambahkan di field label. Oke, di sini saya mau menambahkan
use-nya. Di sini saya tambahkan hash API tokens. Nah, di sini kebetulan kita mau pakai hash API tokens, dimana kita perlu untuk menginstal Artisan API-nya dulu ya. Karena di Laravel 11 ini belum ada, jadi kita tinggal tambahkan aja. Caranya kita Ctrl Shift Backtick ya untuk membuka terminal. Kita install API-nya dengan cara php artisan install API. Oke, kalau sudah, ini ada notif, ada satu database migration yang kita mau run database yang pending atau enggak, kita no dulu. Kita nanti migrationnya belakangan, kita ketik no. Habis itu kita tinggal mengimport atau use hash API token yang udah tadi kita buat. Kita kontrol spasi. Tuh ya, langsung ada. Oke, untuk hash API token ini membutuhkan use Laravel Sanctum hash API token. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita udah berhasil menambahkan API di sini. Kita save aja. Oke, habis ini kita langsung ke seedernya. Kita mau isi tabel usernya. Terlebih dahulu kita pilih database seeder. Nah, ini kita sesuaikan dengan field-field yang tadi udah kita buat ya. Ini berarti ada nama, email, role, status, HP, dan juga password. Emailnya kita bikin admin@gmail.com. Terus ada role-nya itu 1. Ini berarti untuk admin. Status 1 juga. Sini nomor handphonenya kita bebas, silakan ya. Nah, untuk password kita mau pakai encrypt ya, yang namanya bcrypt. Nah, ini udah ada fungsinya, jadi kita bisa pakai. Nah, ini passwordnya kita mau apa nih yang akan di encrypt. Kita gini aja dulu, p@55 word. Ini artinya password juga ya. Ini sudah, berarti kita sudah punya satu record. Nah, kita mau bikin 2 record aja dulu ya. Kita copy ke bawah, shift alt bawah. Ini name-nya belum diganti ya. Ini harusnya admin. Atau gimana kalau kita administrator aja, gitu ya. Oke teman-teman, lanjut. Kita bikin, ini nama kalian aja, bebas ya. Silakan. Ini tinggal diganti aja. Nah, ini kita role-nya jadi 0. Statusnya aktif ya. Kenapa yang role ini pakai kutip sedangkan yang ini enggak? Karena yang status kan tadi boolean ya, jadi nggak perlu pakai kutip. Kemudian ini 08, ini saya hapus aja, pindah ke belakang. Nah, ini passwordnya bcrypt, password juga nggak apa-apa, ini sama aja. Kita save. Nah, setelah ini baru kita jalankan migrate-nya. Tapi sebelumnya di sini karena kebetulan factories-nya ada user. Nah, ini kalau kita jalankan migrate-nya, ini otomatis ke bawah. Nah, ini kita komentarin aja ya. Tuh. Oke, kita save. Jadi kita bisa langsung pakai php artisan migrate. Kita pakai fresh aja. Terus kita tambahkan seed karena tadi kita sudah membuat seedernya ya di dalamnya. Oke, habis ini kita enter aja. Tuh, di sini udah ya, udah ke running semua. Berarti kita tinggal buka web browser kita. Silakan buka dulu web browsernya. Oke, kalau sudah kebuka PHP adminnya, sekarang kita isi dengan root aja. Password kosongkan seperti biasa. Kita buka yang DB toko online. Nah, ini user. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya, kita sudah punya 2 record di mana kita punya administrator dan nama kita. Oke, sekarang kita balik lagi ke VS Code. Nah, kalau database tadi kita udah buat, berarti kita tinggal bikin controller baru ya. Kita buat beranda controller. Silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita mau buat beranda controller dengan cara php artisan make controller beranda controller. Nah, di sini kita nggak pakai resource ya. Kita cukup gini aja. Jadi nanti kita sendiri yang bikin function-functionnya. Kita enter. Nah, ini berarti sudah ada di HTTP beranda controller. Tuh ya. Kita mau buat function yang pertama itu namanya beranda backend.
Di sini saya mau nge-return view backend vberanda.index. Jadi nanti di dalam folder view ada folder backend, ada lagi folder vberanda. Di dalam folder ini baru ada yang namanya index.blade.php. Nah, di sini saya mau kasih data setelah ini. Jadi data ini yang akan dikirimkan ke dalam views-nya ya. Caranya seperti ini, pakai associative array. Ini saya mau ngirimin judul, namanya halaman beranda. Ini kita titik komanya, jangan lupa kita save. Nah, sekarang berarti kita tinggal bikin filenya. Sekarang kita masuk ke folder resource, folder view. Di folder view kita bikin folder baru namanya backend. Di dalam folder backend kita bikin folder namanya vberanda. Nah, di vberanda kita bikin file namanya index.blade.php. Kita isikan seperti ini aja. Kita pakai H3, kita pakai PHP echo-nya Laravel. Kita mau kirim judul, gitu ya. Karena tadi kan kita udah ngirim data ke view namanya judul. Kemudian kita kasih P aja, paragraf. Oke, di dalam paragrafnya kita isi dengan selamat datang. Terus kita kasih tag B, nama user, pada aplikasi toko online dengan hak akses yang Anda miliki sebagai role user. Ini adalah halaman utama dari aplikasi ini. Oke, ini saya mau word wrap aja. Nah, ini ya. Ini satu baris saja, silakan. Nah, setelah ini barulah kita bikin roots-nya dulu. Silakan teman-teman buka roots. Pilih web.php. Nah, tadi karena kita sudah menginstal API, nah API-nya ada di roots nih, teman-teman ya. Tuh. Ini API-nya. Nanti kita fokus dulu ke web.php-nya. Sekarang kita mau bikin root baru untuk mengarahkan ke beranda controller tadi ya. Get backend beranda, kemudian nama controllernya apa, kita enter aja ya. Jadi langsung ke use tuh, terus class, kemudian nama fungsinya apa, beranda backend. Terus di sini kita bisa kasih alias name-nya nih teman-teman. Jadi pada saat nanti kita sudah bikin function banyak untuk membedakan yang satu dengan yang lain, itu kita bisa menggunakan alias name. Jadi pada saat kita redirect, ini kita cukup panggil name-nya aja. Nah, caranya seperti ini. Name backend.beranda. Atau teman-teman juga mau pakai yang lain juga silakan. Berarti kita sudah bisa untuk merunning ya di web browser kita. Silakan teman-teman buka web browser lagi, atau kita bisa pakai Laragon aja teman-teman ya. Sekarang teman-teman buka Laragonnya. Oke, habis ini seperti biasa klik kanan, pilih www, pilih toko online ini ya. Ini berarti kita tinggal kasih slash backend beranda. Oh ya, ini udah. Ini aman-aman aja ya, karena masih gampang. Nah, di sini kita mau menerapkan yield di dalam project kita. Jadi yield ini adalah salah satu fiturnya punya Laravel untuk mengelola template blade yang ada di Laravel. Nah, fitur ini memudahkan kita ya untuk nanti memisahkan antara bagian yang dinamis dari layout utama dan kemudian nanti mau diisi konten apa aja. Nanti seperti apa pemakaiannya kita ikuti aja. Oke, kita berarti balik lagi ke VS Code-nya. Oke, di sini kita mau langsung bikin file baru namanya app.blade. Tapi di sini saya mau bikinnya di folder backend. Kita bikin folder baru ya. Jadi teman-teman klik kanannya di backend, di folder, nama foldernya v layout.
layouts gitu ya. Nah, di dalam view layouts ini ada app.blade.php. Ini teman-teman pakai HTML5, caranya pakai tanda seru aja, langsung aja di tab. Ini dokumennya kita ganti dengan toko online gini. Terus kita fokus ke bodinya. Kita di sini mau bikin ceritanya itu navbar. Kita pakai Ahref aja dulu sementara ya. Kita pakai PHP echo-nya Laravel, root backend.beranda. Nah, jadi kita pakai alias name-nya aja ya untuk memanggil root-nya gitu ya. Ini kita isi dengan beranda. Kemudian kita kasih Ahref lagi, ini dikosongin dulu aja, kita pakai hashtag user, kita bikin satu lagi keluar. Terus di sini kita kasih paragraf kosong. Nah, di sini kita mau menampilkan yield-nya nih. Jadi nanti app.blade ini adalah layout utamanya, sedangkan yield yang akan kita tampilkan adalah konten yang ada di layout app.blade.php ini. Nah, kita kasih komentar gini ya, biar kelihatan komentar di HTML. Ini kita yield awal. Ini komentar aja ya untuk membedakan. Jadi ini nggak kebaca di codingan. Kita pakai yield, kita panggil yield, kita kasih nama yieldnya adalah konten. Terus ini saya duplikat jadi yield akhir. Nah, ini cukup. Ini template-nya udah kita buat. Sekarang kita tinggal bikin kontennya. Nah, sebenarnya kita sudah bikin kontennya di index.blade.php ini, yang ini ya. Nah, gimana kalau misalkan kita isi kontennya dengan index.blade.php? Caranya gini. Kita ke paling atas, kita inisiasikan bahwa dia akan di-extend ke folder mana? Ke folder backend, v layout, kemudian app. Artinya kita mau extend ini, halaman ini ke backend v layout namanya app.blade.php ini ya. Kemudian kita inisiasikan sectionnya itu namanya konten, karena tadi kita sudah membuat yield namanya konten gitu ya. Jadi ini harus dikasih tahu nih, ini bagian yield yang mana. Habis itu kita tinggal tutup yieldnya dengan cara end section tuh ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah menggunakan template ya, templating view yang ada di Laravel. Sekarang kita buka lagi web browsernya, kita coba lihat perbandingannya. Nah, sekarang kita tinggal di refresh saja untuk melihat apa perbedaannya. Tuh, sekarang ada beranda user keluar. Jadi artinya tadi kita sudah menempatkan index.blade.php ini ke dalam template yang namanya app.blade.php. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita tinggal fokus ke sininya aja, ke kontennya. Kita tidak perlu membuat codingan beranda user keluar di setiap halaman gitu. Kita bisa menggunakan templating view yang ada di Laravel. Ini keren ya. Nah, di sini kita mau fokus ke loginnya karena video kita ini berfokus kepada login. Sekarang kita langsung fokus ke login controller. Silakan teman-teman buka lagi VS Code-nya. Oke, kalau sudah dibuka lagi VS Code-nya, kita mau bikin controller baru. Seperti biasa, PHP artisan make.2 controller. Nama controllernya adalah login controller. Nah, ini kita enter aja. Kita langsung buka login controllernya. Kita mau bikin function namanya login backend. Terus kita kasih return view backend v login. Terus ini kita kasih data ya, kita kirim data lagi namanya judul. Ini login. Terus saya mau bikin lagi function baru, authenticate
backend, dimana kita mau punya parameter namanya request. Oke, ini belum kita kasih dolar ya, tuh. Habis itu kita isi tengahnya. Kita mau bikin dolar kredensial. Kita mau panggil requestnya yang menggunakan validasi. Kita bikin array di dalamnya ya. Email required email, terus passwordnya required aja. Nah gini. Oke, ini kita lanjut. Kita kasih kondisi if autentikasi. Ini kita mau import atau use yang ini, yang illuminate support package out. Nah ini ya, .2.2 attempt. Kita pakai yang kredensial tadi. Nah, ini kita kasih if lagi jika autentikasi usernya itu statusnya kosong, maka autentikasinya akan otomatis logout. Kemudian kita return back with error. Kita kasih info bahwa user belum aktif. Jadi kan tadi kita udah buat ya, status itu kalau 0 dia belum aktif. Jadi pada saat kita klik login, nanti dia otomatis akan logout dan akan kembali ke halaman sebelumnya dengan menampilkan error yang pesannya adalah user belum aktif. Gitu ya teman-teman. Nah kalau misalkan statusnya nggak 0, kita return atau kita bikin dulu requestnya. Request session, kita bikin session untuk menyimpan sessionnya, regenerate. Kemudian baru kita return redirect intended route. Kita masukkan backend.beranda yang tadi kita udah buat ya, alias name-nya. Oke. Habis ini kalau misalkan gagal, ini kan berhasil ya. Ini berhasil. Kalau misalkan gagal, kita return back with error juga. Kita kasih message-nya adalah login gagal. Nah, jadi gitu ya. Jadi kan secara logika kalau misalkan kita loginnya berhasil, maka dia akan menampilkan ke beranda kalau itu statusnya 1 ya. Oke, habis itu kita mau bikin function baru. Namanya logout. Kalau tadi loginnya udah, sekarang kita mau bikin logoutnya. Berarti di sini autentikasi logout. Terus request sessionnya ini invalidate. Oh, ini nggak perlu pakai dolar ya, jadi langsung request gini aja. Ini request juga session regenerate token. Tuh, artinya regenerate token ini untuk meregenerate CSRF token value-nya ya. Sedangkan invalidate ini untuk flash session data. Jadi untuk menghapus sesi data. Oke, habis itu barulah kita return redirect route backend login. Di sini kita belum membuat backend loginnya. Nah, di sini kita mau buat backend loginnya. Teman-teman silakan buka folder resource backend. Nah, di sini kita mau bikin folder baru di dalam backend namanya vlogin. Jadi kita punya 3 folder ya di dalam backend. Ada vlogin, vberanda, vlayouts. Nah, di dalam folder ini kita kasih file baru namanya login.blade.php.
Nah, di sini karena kebetulan codingannya panjang, jadi ini saya skip aja dulu ya. Nanti teman-teman bisa pause kalau misalkan codingannya sudah selesai. Oke, teman-teman, ini codingannya sudah jadi. Jadi di sini saya jelaskan, teman-teman nanti bisa di pause aja ya videonya. Nah, di sini kita bikin file namanya login.blade.php yang isinya ini ada judul. Kemudian di sini kalau misalkan sessionnya mempunyai error, maka dia tampil ini alert. Tuh, jadi nanti dia tampil alert yang isinya adalah tombol. Nanti kita lihat gimana ya tampilannya. Terus di sini kita punya form ya, form action yang akan mengarah ke root backend login. Metodenya post. Kita pakai CSRF. Kita ada inputan user ya untuk emailnya. Value-nya old email, ini sama ya seperti video sebelumnya, kita pakai old. Kemudian class form control, error email is invalid, placeholder-nya masukkan email. Kemudian ada span-nya juga. Kemudian kita punya input password, tuh ya, input password. Ini juga sama. Langsung di sini ada tombol submit. Nah, ini silakan teman-teman boleh di pause aja dulu. Silakan teman-teman coding. Nah, sekarang login blade.php-nya kita tinggal daftarkan ke root-nya ya. Silakan teman-teman buka folder root, buka web.php-nya. Kita mau tambahkan root-nya. Jadi kita langsung aja root.2.2 get backend login. Dimana kita mau panggil login controller. Nah, ini .2.2 class. Terus kita mau panggil function namanya login backend. Terus kita mau kasih alias name-nya sebagai backend.login. Nah, ini gimana kalau kita duplikat ke bawah aja biar cepat ya, 2 kali ya, karena kita punya authenticate backend dan logout backend. Nah, ini kita scroll ke sini, backend login ya, ini sama. Nah, ini bedanya authenticate. Jadi setelah login otomatis langsung di authenticate ya, authenticate. Oke, ini sama, backend login juga. Setelah itu baru di sini logoutnya. Sini logout backend.logout. Nah, seperti ini ya. Oke, kita save. Sekarang kita balik lagi ke app blade.php-nya. Kita mau sedikit tambahkan tombol keluar ya setelah ini. Nah, di sini kita mau tambahkan tombol keluar. Tombol keluarnya kita kasih ini aja, keluar F. Kita kasih form. Kita arahkan ke root. Lanjut backend.logout gitu ya, karena tadi kan kita udah bikin alias name backend.logout untuk function logout. Di sini metodenya post, ID-nya kita kasih keluar dash app aja, keluar strip app, dimana di form ini kita kasih CSRF. Dan ini saya mau kasih kelas dulu sini ya, kelas dNone. Oke, ini sebenarnya kita pakai kelas yang ada di Bootstrap ya. Ini di sini kita belum pakai Bootstrap, kita gunakan Bootstrap untuk video berikutnya aja. Nah, sekarang kita balik lagi ke index blade.php-nya. Di sini kita mau tambahkan autentikasi usernya. Nah, di sini kita mau ubah jadi out user nama. Jadi nanti otomatis pada saat masuk ke dalam aplikasi, selamat datang, terus ada nama dari usernya. Tadi kan kita udah bikin administrator sama nama kita ya. Nah, kalau misalkan kita login dengan administrator, berarti nanti tulisannya selamat datang administrator gitu ya. Oke, ini kita save role usernya, kita hapus ini kita enter ke bawah karena lumayan panjang. Nah, di sini kita kasih if
Jika autentikasinya itu role-nya 1, maka dia akan tampil super admin. Terus ini saya mau duplikat aja ke bawah, kasih else if autentikasi user role-nya adalah 0, maka dia admin ya. Oke, setelah ini baru kita tinggal end if untuk menutup if-nya. Kita save. Oke, di sini ada tambahan lagi di app.blade.php-nya. Jadi kita buka dulu app.blade.php-nya. Kita scroll ke atas, ada tambahan untuk di ahref keluarnya nih. Kita belum bikin ahref keluar. Kita kasih on click aja. Kita mau pakai JavaScript di sini. Kita kasih event prevent default, terus dokumen .get element by id, keluar app .submit. Jadi nanti kita pada saat klik keluar, nanti dia akan membaca get element ID yang namanya keluar app untuk disubmit ya. Submit untuk keluar atau logout gitu ya. Oke teman-teman, kita balik lagi ke roots-nya. Ada sedikit yang belum ditambahkan. Kita balik lagi ke web.php yang ada di roots. Nah, di sini ini belum kita ganti dengan post. Nah, ini kita ganti dengan post aja. Karena nanti kan metodenya metode post. Nah, ini udah, kita bisa save langsung. Terus kita tambahkan di sini middleware. Namanya out. Jadi kita save, kita langsung buka web browsernya. Nah, kalau teman-teman buka langsung backend/login, dia akan seperti ini ya. Kita sudah bikin form login di sini di dalamnya. Kita tinggal testing aja nih email dan passwordnya sudah benar atau belum. Kita masukkan email. Kalau tadi kan admin@gmail.com, passwordnya adalah p@55word gitu ya. Coba kita klik login. Tuh ya, ini udah bisa login ya ke administrator atau ke app.blade.php yang templating tadi dengan membawa role admin. Tuh, selamat datang administrator, kemudian dia bertindak sebagai super admin. Nah, ini berhasil. Kalau kita klik keluar, kita coba. Nah, tuh ya, langsung keluar otomatis atau logout. Coba sekarang kita pakai email kita yang tadi, yang username kita selainnya admin. Passwordnya sama ya, p@55word, p-nya besar. Nah, di sini kita sudah berhasil login dengan akun kita yang tadi kita buat ya. Kalau ya tadi kan super admin role-nya. Nah, yang ini adalah role-nya sebagai admin biasa. Nah, sekarang gimana kalau kita tes, kalau misalkan kita ubah statusnya jadi 1, kita ubah statusnya jadi 0, jadi status 0 itu kan tidak aktif, apakah dia bisa login atau tidak. Sekarang kita buka database-nya, kita mau ubah nih ya, di usernya, punya kita ubah statusnya jadi 0. Coba kita klik go, kita balik lagi ke sini, kita keluar, kita masuk lagi dengan yang akun tadi kita. Kita klik enter untuk login. Nah, di sini ada tulisannya ya, user belum aktif. Jadi kita sudah berhasil membuat blokade. Kalau misalkan statusnya 0, ini dia nggak bisa login. Terus kalau misalkan kita masukkan passwordnya salah, kita klik login. Tuh ya, login gagal.
Jadi artinya dia tidak ada akunnya. Terus begitupun sebaliknya, kalau misalkan ininya belum ada emailnya tapi passwordnya benar, kita klik login. Nah ini sama ya, tulisannya login gagal karena akunnya tidak ada. Jadi artinya kita sudah bisa membuat dengan menggunakan black box testing. Nah ini sebenarnya Laravel juga punya teknik testing dengan menggunakan PES ya, yang tadi kita udah install pertama kali. Kalian tinggal cari-cari materi tersebut karena di sini kita tidak akan bahas, karena di sini kita pakai yang manual dulu. Nah untuk di video berikutnya, di video ke-6, kita akan bahas mengenai template HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript. Jadi nanti kita sudah pakai library Bootstrap untuk mempercantik tampilan web kita ya. Oke, mungkin itu dulu untuk materi di video kita kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Seperti biasa, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin diskusi, silakan boleh sisipkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya.